jabatan-jabatan pelaksana memang kita belum buka untuk teman-teman di pemerintah daerah gitu ya. Tapi untuk di pusat itu pun jabatan tertentu saja ya. Tapi untuk jabatan fungsional, keterampilan, keahlian, ya nanti apa saja yang bisa diisi oleh P3K setelah ada Kepmenpan 158. Nanti Mbak Konita tolong bisa disampaikan ya apa-apa saja yang terkait dengan jabatan-jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Kemudian ada yang tadinya bisa diisi oleh P3K, tapi rupanya dia sepertinya tidak bisa diisi oleh P3K. Nah, oleh sebab itu, usulan kebutuhan formasi kita tahun 2023 ini, ya nanti Bapak Ibu sekalian, harus dilengkapi juga data struktur organisasinya, kemudian ABK-nya, pegawai existing, ya jumlah usulan kebutuhan ASN dan masa hubungan perjanjian kerja, ya khususnya yang untuk P3K. Jadi ini nanti harus dimasukkan ke dalam aplikasi informasinya yang sudah kita buka, ya 20 Maret ya 2023 sampai ya 30 April 2023. Ya jadi artinya ini teman-teman daerah maupun teman-teman pusat jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya, ada yang tertinggal. Karena kalau dokumennya juga tidak lengkap melalui informasinya, kita masih berikan kesempatan sampai 30 April 2023 ya. Jadi dokumen yang harus ada di sini nanti Bapak Ibu sekalian kaitan dengan tautan peta jabatan terbaru ya yang telah ditetapkan dan dapat diakses gitu ya. Kemudian surat usulan, cetak rincian, dan juga surat kesanggupan pembayaran gaji dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian penting karena kita seringkali melakukan proses pengadaan, tapi pasca pengadaan itu tindak lanjut untuk pengembangannya itu kurang, ya. Dan bahkan barangkali ini juga kaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan ini jangan sampai nanti kita merugikan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah kita rekrut, tapi begitu masuk mereka tidak punya harapan, ya termasuk salah satunya tadi gajinya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, apabila ada teman-teman tadi kita sudah mempersiapkan waktunya, tapi rupanya tidak menyampaikan usulan, maka kami nyatakan bahwa pengadaan yang Bapak Ibu itu tidak bisa kami proses atau dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, maka dua hal tadi, karena dua jabatan tadi yang menjadi concern kita di dalam sistem pengadaan kita, maka jabatan-jabatan pelaksana ini kita simplifikasi, ya. Jadi kalau untuk teman-teman pusat, maka otomatis akan beralih ke dalam Permenpan 45 karena juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk proses teman-teman di daerah, karena kami juga belum dan teman-teman pasti sedang melakukan penataan terhadap peta jabatannya, maka kami masih memberikan kesempatan dengan posisi yang ada saat ini. Jadi 3 kelompok jabatan pelaksana ini nanti yang menjadi acuan. Kalau jabatan fungsional ini juga secara bertahap kami sedang melakukan konsolidasi JF ya bagi mereka yang memang diperlukan konsolidasi JF-nya. Kemudian juga kita sudah melakukan penyederhanaan tata kelola pembinaan dan penilaian kinerja JF. Ya, jadi yang dulu dianggap rumit dan sebagainya, saya kira kita juga sudah sederhanakan sedemikian rupa. Nah, untuk jabatan pelaksana ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di Permenpan 41 itu jelas gitu ya, ada 40 urusan, ada 102 kelompok jabatan pelaksana, dan nomenklaturnya itu jatuhnya menjadi 3.414. Sehingga dengan nomenklatur ini, Bapak Ibu sekalian, ini pun sudah kita simplifikasi, tapi artinya dengan tuntutan JF yang semakin lincah dan dinamis, maka ini juga berdampak kepada jabatan-jabatan pelaksana yang harusnya juga dilakukan penataan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ketika kita jabatan pelaksana tadi ada 3 klasifikasi, ada nomenklatur jabatan. Jadi kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja itu yang menjadi dasar kita melakukan pengelompokan terhadap jabatan-jabatan pelaksana. Sehingga nanti ketika kita bicara karakteristik itu akan menentukan kedudukan JF itu di mana, kedudukan jabatan pelaksana itu di mana. Ya, termasuk ruang lingkup dan tugas jabatannya. Ya, ruang lingkup, tugas jabatan, jenis dan tanggung jawab pekerjaan. Ya, termasuk juga barangkali Bapak Ibu mekanisme dan pola kerja proses jabatan itu ya dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian ketika kami melakukan proses transformasi ini juga banyak juga melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ya. Dan alhamdulillah kami juga dapat banyak dukungan ya dari teman-teman baik dari pusat maupun daerah ya terkait dengan transformasi jabatan ini karena ini akan memudahkan teman-teman untuk tadi melakukan pemindahan jabatan ya, melakukan proses pengembangan dan sebagainya. Nah, di sisi lain ini akan memudahkan juga orang untuk tadi berpindah tanpa harus tadi kita melihat lagi peta jabatannya ya, kemudian juga kelas jabatannya karena kelas jabatannya dengan nomenklatur yang sama pasti dia akan mendapatkan kelas jabatan yang sama ya. Nah, oleh sebab itu
Bapak Ibu sekalian, barangkali ketika kita diproses itu, maka ini jabatan ini ketika kita alihkan, maka yang tadinya 3.414 jabatan menjadi 198 jabatan. Nah, ada yang bertanya ke saya, seolah-olah jabatan-jabatan yang digunakan itu adalah jabatan-jabatan yang 3 saja, yang klerek, teknisi, dan operator. Tidak, itu baru klasifikasinya, kelompok jabatannya. Ya, jadi makanya jumlahnya itu saat ini menjadi 198 ya. Kalau kita rinci, yang klerek itu ada 45, yang operator itu ada 115, dan yang teknis itu ada 30 nomenklatur jabatan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, penerapan jabatan pelaksana ini nanti akan lebih generik, ruang lingkupnya lebih luas, dan dia akan lebih lincah dan dinamis. Contoh misalnya kalau ada penelaah teknis kebijakan, maka dia bisa masuk ke dalam beberapa unit kerja yang memang dia bisa mendukung secara teknis kebijakan. Ya. Begitu juga pengadministrasi perkantoran. Dulu orang ketika di kepegawaian namanya pengadministrasi kepegawaian, ya. Ketika di keuangan namanya pengadministrasi keuangan. Nah, nanti namanya tetap aja pengadministrasi perkantoran, ya. Jadi ketika berpindah dia tidak terpengaruh oleh tadi kelas jabatannya dan sebagainya karena dia akan memiliki kelas jabatan yang sama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dari jabatan-jabatan ini maka kita akan lihat di sini kalau ada muncul kenapa analis perkara peradilan ini. Makanya analis perkara pengadilan itu secara khusus gitu ya, secara khusus yang kita buat sehingga itu memang menjadi karir bagi teman-teman jabatan pelaksana. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menggunakan jabatan-jabatan tadi ya, jabatan-jabatan tadi yang jumlahnya 198, baik dia masuk ke dalam kelompok operator ya maupun klerek maupun teknisi. Jadi jenis-jenis jabatan inilah yang Bapak Ibu gunakan. Tapi Bapak Ibu itu jangan serta-merta juga bahwa ketika melihat jabatan, oh ini seolah-olah harus ada jabatan baru ya, nggak usah. Jadi tolong Bapak Ibu dilihat, di definisinya juga dilihat gitu ya. Karena instansi teknis itu ya dia sudah membuat klasifikasinya, nomenklaturnya, tugas jabatannya, uraian tugas jabatannya ya sampai dengan kedudukannya ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman instansi teknis itu nanti menjadi acuan ya, menjadi acuan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di sana ya kira-kira ini masuk ke dalam jabatan yang mana. Ya, apalagi saat ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita kan tidak lagi terkooptasi oleh butir kegiatan, tapi lebih kepada ruang lingkup jabatan. Nah, ruang lingkup jabatan juga itu termasuk nanti bagi teman-teman para jabatan pelaksana. Nah, penetapan nomenklatur jabatan pelaksana ini juga sudah melalui proses validasi gitu ya, validasi dari masing-masing kementerian lembaga yang sudah kita lakukan ya oleh Kemenpan RB gitu ya untuk jenis-jenis jabatannya. Jadi ini ada Diputristek dan sebagainya sampai ke Sekretariat Negara, ke BIN dan sebagainya. Nah, ini contoh saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, karena ada perubahan-perubahan tadi, maka kami minta setiap instansi itu melakukan penyesuaian peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan. Jadi kita sudah menyampaikan surat kepada seluruh PPK, instansi pemerintah, maupun baik pusat maupun daerah, ya, pusat maupun daerah. Nah, instansi pemerintah ini yang masih menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana, yang tercantum dalam Permenpan 41, otomatis dia wajib menyesuaikan dengan peta jabatan dan hasil evaluasi jabatannya berdasarkan nomenklatur yang tercantum di dalam Kepmenpan 1103. Paling lambat 9 Juni 2023 gitu. Akan tetapi bagi teman-teman instansi pusat itu harusnya dia bulan April ini harus bisa diselesaikan. Karena kenapa? Khususnya bagi mereka yang akan mengusulkan untuk jabatan pelaksana PNS. Ya. Kemudian boleh nggak misalnya instansi itu teknis itu mengusulkan jabatan baru? Boleh saja ya, tapi itu dilakukan secara selektif. Ya. Jadi 31 Maret 2023 silakan instansi teknis itu mengusulkan ke Kemenpan RB, barangkali ada masukan dari teman-teman daerah ya ataupun dari instansi lainnya gitu bahwa mereka itu butuh gitu ya, butuh untuk jabatan-jabatan ini ya. Nah, halo, bilang Nita, udah masuk ya? Oh, masuk ya, oke. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi ada concern waktu kita ya untuk teman-teman semua gitu ya, termasuk juga tadi concern waktunya gitu ya untuk bisa menyesuaikan peta jabatan dan hasil evaluasi jabatannya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman sekalian termasuk
persyaratan kelengkapan lainnya ya, instansi teknis itu 24 Maret kami harapkan teman-teman yang sudah mengusulkan, tapi dari sisi kelengkapan dokumen ya, syarat-syarat itu supaya bisa dilakukan dilengkapi dan sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, beberapa hal yang bisa kami sampaikan gitu ya. Kemudian